datang kembali ke video pembahasan dari soal-soal fisika. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal pemuaian, yang mana pemuaian ini memang salah satu dari subbab yang ada dalam pada materi suhu keadaan kalor ya. Jadi ada pembahasan tentang pemuaian. Jadi pemuaian itu kalau kita recall kembali, pemuaian itu ada beberapa, tapi yang kita akan fokuskan itu adalah pemuaian panjang, luas, dan volume pada benda padat ya. Berarti kita akan melihat beberapa kasus yang menghubungkan antara pemuaian yang pada benda padat ketika kita melihat luasnya, bisa melihat panjangnya, ataupun bisa lihat volumenya. Kita mulai di soal pertama. Katanya ada sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Atau ini bisa kita ubah ya, 1000 cm itu jadi 10 pangkat 3 cm. Itu kalau kita mau ubah lagi jadi meter ya silakan. Berapa pertambahan panjang? Nih, berapa pertambahan panjang baja jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Jadi kemungkinan besar kita lihat bagaimana cara penulisannya, tapi yang paling penting adalah yang ditanyakan ya, berapa pertambahan panjang. Jadi bukan panjang akhir atau panjang awal. Kadang di soal-soal seperti ini ada beberapa anak yang cukup keliru menggunakan rumusnya. Harusnya ditanyanya perubahan atau delta. Tapi yang dipakai justru panjang akhirnya. Jadi kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Jadi kita tahu L-nya itu 1000 cm atau boleh 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 kita pakai atau juga tetap cm juga nggak masalah. Yang penting sisanya juga cm. Ini kasih tahu L-nya 1000 cm, 1000 cm karena cuma panjang ya. Delta T-nya 50 derajat Celcius. Jadi kan di sini ada bacanya perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Jadi dia tuh bukan suhu awal, bukan suhu akhir, tapi karena udah dikasih tahu ya, udah dikasih tahu perubahan. Ini ada kata kuncinya, perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Berarti ini udah otomatis kita mikirnya adalah delta T, bukan lagi T0, bukan juga lagi TA atau T akhir. Terus alfanya dikasih tahu, atau mungkin di sini alfanya nggak dikasih tahu ya, tapi alfa dari baja itu ada segini nih. 12 kali 10 pangkat min 6. Mungkin kalian bisa lihat di internet koefisien pemuaian dari beberapa zat. Banyak muncul sekali di gambar-gambar di Google itu. Jadi ditanya delta L ya, ditanya delta L atau perubahan atau pertambahan panjang bajanya, bukan panjang akhir atau panjang awal. Nah, kita bisa lihat kalau rumusnya kan ini ya, kita sudah sering membahas rumus ini. Delta L alpha L0 kali delta T. Jadi sebenarnya pemuaian itu berhubungan dengan koefisien dari suatu zat tersebut, pertambah panjang awalnya, atau nanti kasusnya mungkin volume, berarti volume awalnya. Lalu yang paling berpengaruh adalah dia dikenai perubahan suhu gitu ya. Dia dikenai ada perubahan suhu dari suatu zat tersebut, maka dia bisa melakukan pemuaian. Nah, sekarang kita masukkan aja angkanya langsung. Alfanya 12 kali 10 pangkat min 6, ini sudah tertera. Terus ininya 1000 ya, L0-nya. Terus ada delta T-nya 50. Jadi tinggal dikalikan saja. Maka dikasih tahu delta L-nya sama dengan 0,6 cm. Kecil ya. Kita kan punya panjang awalnya 1000 cm, tapi perubahannya cuma 0,6 cm. Jadi hampir nggak kelihatan lah. Hampir sekian setengah senti saja berubahnya. Dengan demikian, besarnya perubahan panjang yang terjadi pada benda tersebut adalah 0,6 cm. Atau kalau kita pengen ubah pertanyaannya, pertanyaannya adalah panjang akhirnya berapa? LA ya misalkan. LA-nya berapa ya? Berarti delta L kan rumusnya LA kurangi L0 ya. Jadi kalian bisa langsung ini aja nih. Panjang akhirnya berarti harusnya si 1000 tadi terus di 0,6. Jadi harusnya ya kita nggak tahu dia bertambah panjang atau bertambah pendek, tapi harusnya ada perubahan sebesar 0,6 cm. Jadi kalau misalnya ditanya LA-nya juga masih bisa dicari ya. Lalu pertanyaan berikutnya, katanya ada suatu suhu 30 derajat Celcius di sebuah pelat besi memiliki luas 10 meter kuadrat. Berarti kita ngomongin luas ya, udah bukan ngomongin udah bukan ngomongin panjang lagi. Tadi kita sempat panjang. Ketika suhu dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai besi adalah 0,000012 per derajat Celcius, maka tentukan luas pelat besi tersebut. Tentukan luas pelat besi tersebut. Maksudnya adalah ketika sudah dikenai panas ya, berarti tentukan luas pelat, berarti harusnya LA ini tuh kalau kita perhatikan soalnya. Ini harusnya ditanyanya ada L akhir.
L akhir yang kita tanyakan. Sekarang coba kita lihat penyelesaiannya bagaimana. Nah, seperti biasa tulis itu ketahuinya cukup standar ya. T0-nya 30 derajat Celcius, T akhirnya 90 derajat Celcius. Di soal sebelumnya kan udah dikasih tahu perubahan suhunya. Jadi ya udah delta T aja, tapi ini kita harus cari dulu delta T-nya berapa. Berarti kan sederhananya ini 90 kurangi 30 ya. 90 kurangi 30 berarti harusnya 60 delta T-nya ini. Ini delta T. Atau mau diperhitungan di rumus nanti boleh, sama saja. Terus ada panjang awalnya 10 meter kuadrat. 10 meter persegi, alfanya juga ada. Ditanyakan LT atau LA ya kalau Bapak sebutnya. Rumus LT sama dengan L0 sama dengan yang ini. Ini kenapa ada dua alfa ya? Sebenarnya koefisien muai besi itu kan alfa ya. Tapi karena kita ngomongin luas, kita nggak boleh pakai alfa. Di perumusan LT yang aslinya, LT sama dengan 1 tambah 2. Ini harusnya beta nih. Ini beta. Beta delta T. Nah, gitu. Ini kurang L ya, L0. Ini harusnya ada beta, tapi beta kan 2 alfa. Jadi kita langsung masukin aja. Karena di sini koefisien muai besi itu alfa. Jadi harus dikali 2 karena nilainya aslinya adalah beta. Jadi kenapa di sini jadi 2 alfa ya? Harusnya beta ini tuh. Sebelum itu di beta dulu, tapi beta sama dengan 2 alfa. Sama saja pada akhirnya. Berarti 2 kali 0,000012 kali 90 kurangi 30 yang kita dapat yaitu 60 ya. 60. Lakukan perhitungan sederhana maka nanti akan dapat angka sebesar segini. Enggak terlalu besar sebenarnya perubahan luas plat besinya. Jadi dia makin besar gitu ya. Dari awalnya cuma 10 meter kuadrat, meter persegi, dia cuma nambah 1 berapa nih? 0,0144. Ya kecil banget sebenarnya pemuaian. Jadi gitu untuk soal ini. Ini soal pemuaian luas berarti ya. Lalu soal berikutnya. Ada sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu sekian, 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana adalah 2 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Ini kasus pemuaian. Kenapa? Ada perubahan suhu ya. Awalnya 25 jadi 75. Terus dia punya volume, katanya volumenya 1 liter. Volumenya 1 liter. Volumenya 1 liter. Terus jika koefisien muai panjang berarti alfa ya. Alfa. Itu 2 kali 10 pangkat min 5. Terus katakan suhu akhirnya katanya 75. Kita lihat penyelesaiannya gimana. Nah, karena ditentukan volume bejana ya, bukan perubahan, berarti bukan delta T tapi VT atau V akhir. VA kalau Bapak biasa nyebutnya kalau di kelas. Berarti VT sama dengan V0 ini. VT sama dengan V0. V0-nya udah kita punya, 1 tambah 3 alfa. Kenapa 3 alfa? Karena originalnya dia kan gamma ya. Karena kita ngomongin kasus volume harusnya bukan alfa tapi gamma. Berarti kan harusnya sebenarnya rumusnya aslinya adalah VT. V0 1 tambah alfa delta T gitu sebenarnya. Tapi alfa kita tahu, alfa itu adalah 3 kali dari gamma itu adalah 3 kali alfa. Jadi kenapa 3 alfa di situ? Lalu cukup masukkan angkanya 75 kali 25 ini suhu airnya 75, suhu ininya 25, berarti kan hasilnya adalah 50. Terus ini 3 kali 2 kali 10 pangkat 5 berarti ini ya. 6 kali 10 pangkat 5 ya. Terus ada yang salah lagi enggak? Ini harusnya pangkat gak sih? Ini kan ya, muai panjang bejana adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Ini harusnya ada pangkat min 5-nya harusnya. Soalnya nggak mungkin kalau ini gede banget. Ini harusnya ada pangkat min 5 ini ya. Ini pangkat min 5, pangkat min 5, pangkat min 5. Sisanya sama aja. Jadi ini kenapa hasilnya gini nih. Berarti kan nanti 1 tambah 0,03. Ya hasilnya adalah 1,003 gitu. Liter ya. Jangan lupa liter. Mungkin bisa meter pangkat 3, mungkin bisa ini, tapi satuan nggak terlalu jadi masalah di sini. Itu nomor yang ini. Sekarang ada soal yang cukup menarik kalau menurut Bapak. Karena sebenarnya analisis biasa saja. Sebuah bejana aluminium besarnya 2000 cm pangkat 3 diisi dengan air penuh pada suhu awal 0 derajat Celcius. Kemudian bejana ini dipanaskan sampai suhunya menjadi berapa nih? 90 derajat Celcius.
Jika koefisien muai panjang aluminium adalah sekian dan koefisien volume air adalah 5,6 kali 10⁴, volume air yang tumpah adalah, nah ini agak menarik nih. Kok ada pertanyaannya volume air yang tumpah ya? Biasanya kan suhu awal, atau mungkin pertanyaannya adalah panjang awal, panjang akhir, perubahan panjang. Tapi kok yang tanya volume air yang tumpah? Ini harus ada analisisnya dikit. Kita tahu kalau pemuaian itu terjadi ketika ada perubahan suhu. Ada perubahan suhu. Oke, ada zatnya, jadi perubahan suhu. Di sini kondisinya adalah, katakan bejana itu gelas ya, bejana itu gelas. Bejana itu gelas. Isinya air. Airnya diisi penuh sampai atas. Bisa sebentar, Bapak coba ganti dulu. Isinya air katanya. Isinya air. Penuh banget sampai mentok di atas ya. Nah, dipanasin tuh di bawah. Ada api katakan. Panasin di bawah. Karena lihat, syaratnya adalah kan ada perubahan suhu. Ketika suhu awalnya adalah 0 derajat Celcius, dipanaskan, otomatis kata dipanaskan adalah mengacu pada delta T ya. Ada perubahannya. Nah, katanya volume air yang tumpah adalah, logikanya gini, kalau misalkan kita manasin bejana, pasti ada yang namanya pemuaian. Oke, pemuaian dari bejananya. Pemuaian apa? Pemuaian volume dong. Kalau kita punya air, punya volumenya sekian, dipanasin ya, tentu ada pemuaian. Jangan lupa, pemuaian itu adalah pertambahan ya, pertambahan suatu benda. Pertambahan, kalau kita ngomongin volume, berarti pertambahan volumenya. Berarti logikanya kenapa ada pertanyaan volume air yang tumpah adalah ya karena si air ini akan memuai dan si bejana ini akan memuai. Kalau ada kata-kata volume air yang tumpah, logikanya adalah si air tersebut muainya lebih besar daripada si bejana. Jadi bejana naik nih, membesar nih, tapi volume air juga makin membesar. Jadi si bejana tersebut tidak mampu menampung si airnya. Itu logikanya kenapa pertanyaan volume air yang tumpah. Jadi harusnya nanti kelak kita akan tahu volume air yang tumpah itu adalah volume air yang tumpah ya. Volume air yang tumpah adalah hasil pengurangan dari volume pemuaian ya P ya. Tulisnya P dikurangi volume pemuaian bejana. Nah, volume pemuaian ini air ya, volume peluruhan air. Ini volume pemuaian yang bejananya. Jadi kan karena dia si airnya agak terlalu lebih besar dibanding si bejananya tumpah. Jadi gitu. Volume yang tumpah sama dengan volume air. Volume pemuaian air dikurangi sama dengan volume pemuaian bejana. Kita lihat apakah benar tumpah sebenarnya. Jadi kita mulai dari mencari pemuaian yang volume ya, pemuaian volume yang si air dulu. Bapak singkat pemuaian volume air. Bapak tulis, kita bagi dua. Karena kita akan nyari volume pemuaian si bejananya juga. Rumusnya apa? Jadi ada perubahan panjang, berarti delta V sama dengan V0. Berarti delta V sama dengan V0 gamma kali delta T. Sama halnya di sini juga, delta V, kita kasih indeks ya. Delta VA, Bapak sebut ini delta VB. Ini volume awal air. Ini volume awal benda dikali gamanya. Bukan benda ya, sorry, bejana. Ini bejana. Ini gamma air. Ini perubahan suhunya sama sebenarnya, karena mereka dipanaskan berbarengan, delta T. Sekarang kita cari delta V-nya berapa. V0-nya berapa katanya? Kalau bejananya katanya 2000. Kalau air berapa? Mana ada nggak? Air nggak ada ya? Mana? Persen udah bacaan air tadi. Diisi sampai dengan penuh, berarti harusnya volume si airnya juga sama dengan si bejananya, betul? Ya, harusnya gitu ya. Jadi kalau volume awalnya berarti sama 2 kali 10 pangkat 3 atau 2000 ya sebenarnya. Sentimeter pangkat 3. Nggak apa-apa, nggak usah diubah. Gamma air berapa katanya? 5,6, betul? 5,6 ini ya. Ini koefisien volume air. Kali 5,6 kali 10 pangkat min 4 dikali sama perubahan suhunya. Suhu awalnya 0, suhu akhirnya 90, berarti 90 kurangi 0. 90 aja ya. Ini kali 90 di bawah Bapak. Kalau kalian hitung, kelak akan dapat jawaban sekitar 103,4, betul ya? 1 cm pangkat 3. Sama halnya kayak gini, delta VB-nya
itu dia akan ngasilin 2 kali pangkat 10, 10 pangkat 3, 2 kali 10 pangkat 3. Ini 3 ya, susah. Terus, nah ini gamanya beda. Gamanya katanya berapa? 24 kali 10 pangkat min 6 dikali sama 90 ya. Nanti kelak kalian akan dapat jawaban sebesar 12 segini harus 960 cm pangkat 3. Nah, kita udah punya delta V air, delta V atau pemuaian ya sebenarnya, perubahan si volume air setelah dipanaskan dan perubahan volume bejana ketika sudah dipanaskan. Sekarang kita hitung berapa air yang tumpah. Sesuai dengan tadi Bapak gambarkan di awal, volume yang tumpah itu pasti delta VA atau ketika perubahan si airnya ketika kena suhu dikurangi delta V B. Jadi kita dapat 11,3 ya, 4 dikurangi sama 12,960 cm pangkat 3 ini semuanya ya. Sama dengan harusnya kalau kita kurangin jawabannya 100,44. Ya benar, 44. Ya, 44 cm pangkat 3. Jadi jawaban yang benar adalah 100,44 cm pangkat 3. Yang apa? Yang tumpah dong. Kan pertamanya volume air yang ditumpah ya. Ya sebesar 100,44 cm pangkat 3 dari awalnya 2000 tadi. 2000 tadi itu ada yang tumpah sebesar segini. Terus yang sisa di bejana berapa, Pak? Ya, sama aja. Yang ada di bejana adalah 2000 tambah sini nih. Nah, sebesar volume air nambah segitu. Jadi jawabannya adalah 100,44 cm pangkat 3. Jadi jangan ragu ya kalau punya pertanyaan, kayak nemu pertanyaan, oh kok pertanyaannya bukan panjang benda, bukan panjang benda akhir, bukan perubahan panjang, bukan perubahan volume, kok intinya volume air yang tumpah. Karena memang kita harus berpikir gitu ya, ada beberapa soal yang memang kita harus pikir, oh kasusnya lain, tapi pada dasarnya kita cari hal yang sama. Logikanya harus berjalan akhirnya. Kita harus pastiin, oh kalau volume pemuaian itu dipanaskan, maka akan muncul sesuatu yang namanya pemuaian. Oh, air dipanasi pasti memuai. Oh, bejana kalau dipanasi pasti memuai. Dan dari situ kalian pikir, oh ada gelas penuh, bejana gitu ya, bejana penuh gitu sama air, dipemuaiin, ya pasti logikanya ada yang tumpah dong. Soalnya kan kemungkinan besar si air tersebut memuai lebih banyak dibandingkan si bejananya. Jadi harusnya airnya kebanyakan dari bejana itu, nggak cukup nampung. Jadi bisa tumpah. Jadi kayak gitu ya untuk soal-soal pemuaian. Banyak sebenarnya tipikal-tipikalnya, rumusnya juga sebenarnya satu, cuman kalian harus pintar mengotak-atik, jangan lupa alfa, beta, gamma itu hubungannya seperti apa saja. Jadi gitu untuk soal-soal pemuaian. Terima kasih.